memberikan fasilitasi itu ke depan. Misalnya kita anggap ini bangku, maka dia akan menekan kemudian naik sampai tahap seperti ini. Lurus. Ya. Oke, sudah lurus. Keseimbangannya lagi yang harus kita jaga. Yang harus kita lihat ya. Bagaimana caranya? Agar memberikan weight bearing atau weight shifting-nya. Ya, buka sedikit. Ya. Maka ketika saya lakukan gerakan seperti ini, maka sebetulnya memberikan kemudahan untuk kaki melangkah ke depan. Itu bagian dari weight shifting atau weight bearing-nya. Maka ketika saya polakan seperti ini, saya bukan berikan rotasi di vertebranya, maka akan terpola untuk gerakan latihan berjalan. Masih jalannya masih belum pada posisi. Ya, iya. Artinya kita maukan baru membentuk pola itu berjalan. Nanti ketika sudah mulai dia bisa berjalan, maka kita ada tahapan latihan aktif lainnya yang bisa kita lakukan. Ya, jadi gitu. Jadi weight bearing, weight shifting itu kita bisa lakukan. Pada anak-anak yang masih kecil misalnya, kalian boleh mengontrol melalui pelvisnya. Tapi kalau saya, karena yang kita mau kembangkan di bagian ini, maka ketika kita pegang di pelvisnya, maka dia tidak akan bergerak secara maksimal. Kemarin saya sempat karena diprotes, kebetulan senior kalian yang profesnya diprotes sama orang tua pasien. Tidak begitu deh, kalau ngajar jalan pegang di sininya. Terus berapa kali saya cuma dengar saja. Tapi yang ketiga itu saya jadi emosi. Langsung tahu gitu maksudnya. Jadi akhirnya saya bilang, oh begini Bapak, kalau Bapak mau kembangkan latihan berjalan, maka bagian harus di level di atasnya yang harus kita menjadi pegangannya. Kalau mau kita pegang di sini, bagaimana dia bisa bergerak maksimal sementara kita tahan seperti ini? Maka dia tidak akan bisa bergerak secara bebas. Itu baru dia mengerti, oh begitu Pak. Artinya di tempat di terapi yang lain, mungkin karena dia sudah shopping terapi itu dia sudah keliling begitu, jadi dia punya pengalaman itu. Nah itu kalau kita tidak siap, nah itu risikonya. Nah, pasien pediatrik itu biasanya shopping terapi, pasien yang lain juga saya kira begitu. Dia sana. Jadi pengalamannya itu jauh lebih banyak orang tuanya dari. Nah, kalau kita tidak siap memberikan argumen yang tepat, kalah kita. Kita harus selalu siap dengan argumen yang bisa bukan mematahkan, tapi paling tidak apa yang kita lakukan itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi kalau saya pegang begini, kemudian kita ajar bagaimana dia bisa bergerak kakinya dengan bebas. Maka saya lebih memilih misalnya dengan berhadapan dengan seperti ini. Kalau dia sudah mulai bisa berdiri ya, kemudian kita tinggal stimulasi saja. Nah, ini kan kita sudah pola. Ya. Nah, kalau dia sudah mulai bisa berdiri, biasanya kita mengajarkan satu kaki depan, satu kaki belakang. Ini adalah pola bagaimana persiapan dia. Kita ajarkan melangkah misalnya. Itu biasanya dengan pola kalian boleh menggunakan bel-bel atau alat-alat yang aman untuk mereka bisa lakukan gerakan itu. Ada sebetulnya ada kayaknya di video. Kita bantu koreksi dengan spring, maka menjadi ekstensi itu ya, kepalanya menjadi ekstensi, karena semuanya menjadi terkontrol. Ya, sekali lagi konsep-konsep pertama itu seperti jadi Pak, udah sempat. Nah ini cara kita ini tadi berguling tadi saya sudah minta contoh tadi kan, berguling. Oke. Kemudian fasilitasi dari duduk ke posisi tengkurap dan sebaliknya. Kemudian ini aproksimasi latihan. Tahap latihan kita harus memberikan aproksimasi.
aproksimasi itu dengan memberikan tekanan pada area-area tertentu yang akan memberikan rangsang pada sistem propriosensory. Itu yang kita harapkan dengan aproksimasi itu memberikan rangsangan pada propriosensory. Ya. Nah, ketika posisinya fleksi misalnya, ketika kita bantu ini kemudian kita aproksimasi, maka akan stimulasi itu dia berdiri duduk dengan tegak. Ya. Begitu dengan kepala juga, ketika dia kepalanya fleksi atau ekstensi, kemudian kita posisikan normal, kemudian kita berikan aproksimasi, itu juga akan memberikan efek terhadap reaksi tegak pada kepalanya. Kita menggunakan fisiobol atau roll untuk membantu memfasilitasi rolling atau rotasi. Nah itu fasilitasi efek tegak pada kepala dan refleks protektif atau refleks parasimpatik. Takut kebentur tuh kepalanya. Tuh, jatuh baru dia tabrak pakai kepala. Posisi duduk yang sama yang tadi. Nah ini yang tadi sorry. Kalau tadi kan problem yang lebih banyak pada anak-anak adalah refleks primitifnya masih ada. Refleks primitif itu ya moro, grab, dan sebagainya itu masih ada. Nah rasa-rasa yang masih sering masih terjadi pada anak dengan cerebral palsy adalah grabnya. Ketika grab ini tidak hilang pada usia 3-4 bulan, maka refleks untuk supportnya, hand support itu tidak akan muncul. Ketika hand support tidak muncul, maka dia tidak akan bisa duduk. Maka pentingnya kita harus menghilangkan atau mengurangi refleks primitif itu yang sudah menjadi patologis. Ya, bagaimana dengan caranya? Itu kalau itu di salah satunya adalah dengan memberikan stimulasi pada extensor, fleksi untuk menggenggam, toh. Maka extensor yang kita stimulasi sampai pada posisi akhirnya dia bisa lemas dan kita tahan dalam posisi seperti ini. Oke? Ya. Atau juga kalau kita menggenggam, ya, santai saja. Kemudian kalau saya fleksikan wrist, maka otomatis biasanya dia akan terbuka. Ya, kalau sudah terbuka, kamu bisa rasakan itu. Sekarang coba, sekarang begini, saya fleksikan, kemudian kamu menggenggam. Karena kamu sudah punya konsep menggenggam, jadi kamu bisa. Tapi kalau anak-anak yang belum punya konsep itu, maka dia tidak akan bisa melakukan gerakan menggenggam. Kalau saya bilang menggenggam sendiri tidak bisa. Ya, jadi saya fleksikan seperti ini, kemudian kita stimulasi ekstensornya, supaya dia akan lambat laun dia akan terbuka pada ekstensornya di jari. Oke? Ya. Atau kita menggunakan ibu jari. Namanya ibu jari. Ketika ibunya kita stimulasi, maka anak jarinya juga akan menjadi ikut semuanya. Oke? Jadi biasanya kita abduksikan, ya. Kita abduksikan seperti ini, maka dia otot jari-jari yang lain dia akan menjadi ekstensi. Ya. Kamu tidak bisa rasakan itu karena kamu tidak punya pola spastik. Ya. Tapi kalau anak spastik, misalnya kalau kita lakukan gerakan itu, maka semuanya tidak akan oke? Ih, coba tuh tarik keras tarik yang ini ibu jariku. Iya, kayak gimana tarik keras. itu begini. Yang di shoulder kalau posisi duduk Enggak ibu jari. untuk kepala, maka kita harus boleh seperti ini, seperti biasa. Lihat gerakan 3 dimensi, silakan dilakukan. Terus itu untuk dalam rangka membuat reaksi tegak pada lehernya. Kalau reaksi tegak pada duduk, nah itu tapi jangan salah. Ketika kalian harus memberikan aproksimasi, usahakan dalam posisi yang benar. Kapan posisinya salah, maka rekaman itu yang akan tersimpan di dalam otak. Ya. Jika seperti ini juga kita tinggal berikan aproksimasi. Coy di aproksimasi. Oke, seperti itu. Next, selain apa itu? Ini prinsip-prinsip obat saya kira kalian bisa
pelajari apa saja yang kita harus pahami dari prinsip Bobat itu. Bobat itu membuatkan lingkungan yang bisa menstimulasi kemampuan anak. Jadi itu termasuk tadi itu fasilitasi, inhibisi, semuanya bagian dari memberikan kesempatan anak untuk berespon. Nah tadi setelah kita membuatkan pattern of movement, maka kita nunggu namanya inisiasi tadi. apa reaksinya untuk dia bisa bergerak sendiri tadi, ya inisiasi movementnya tadi kita harus tunggu itu. Jadi tidak semuanya dengan tenaga kita, oke? Kemudian mengatur input sensoris sesuai level. Nah ini yang penting tadi, handling kita. Nah, itu kadang-kadang senior kalian agak bingung. Misalnya ketika saya contohkan, ayo berdiri, duduk, berdiri, itu dengan mudahnya pasien mengikuti itu. Tapi ketika mahasiswa, pasiennya tidak mau. Karena mereka belum satu frekuensi. Kita butuhkan. Karena mereka kan sudah lama dengan saya, jadi handling saya itu sudah dia bisa rasakan. Oh ini yang dia mau, bapak mau seperti ini. Tapi mahasiswa yang baru belum tentu bisa lakukan itu. Butuh waktu untuk mencapai tahap-tahap seperti itu, ya. Jadi level sensoris ini penting sekali. Ketika kita mau melakukan suatu gerakan, maka harus istilahnya frekuensinya harus sama, ya. Jadi berkali-kali, ayo jalan, kita minta jalan. Kalau saya ajakkan jalan, maka dia akan mudah melangkah. Tapi kalau mahasiswa yang profesi belum bisa, tidak mau lagi berjalan karena memang butuh penyesuaian frekuensi kita dengan pasien itu. Jadi level toleransi itu harus seimbang kita dengan mereka supaya kita bisa satu level. Ya. Next, saya kira nanti kalian silakan baca. Kemudian point of control, titik-titik tertentu yang berfungsi untuk mengurangi spasitas pada saat bersamaan memfasilitasi normal postural, reaksi gerak dan sebagainya. Ya. Next. Nah ini yang semuanya kita sudah contohkan tadi itu ada di ini. Nanti silakan kalian pelajari itu. Kemudian sorry sayang. Mengangkat kepala pada saat tengkurap itu maksudnya dia tengkurap, kemudian kita ajarkan oke. Jadi pada saat tengkurap kemudian kita memfasilitasi ekstensi trunk, maka kepalanya dia akan menjadi tegak. Ekstensi trunk. Atau kita menggunakan weight atau bilang milling atau menggunakan guling, itu juga akan membantu untuk menegakkan dari reaksi terangnya. Oke, tadi itu kalian sudah baca dan hampir semuanya saya sudah contohkan tadi titik-titiknya. Kemudian coba lanjut lagi, kita mau lihat apa yang ada di belakang. Sudah abduksi itu, abduksi ABD, kemudian rotasi, sudah semuanya. Semua lagi? Next. Thank you. Elevasi lengan sudah. Rotasi untuk bagaimana menginhibisi flexor dan surya lengan pada semuanya tidak. Abduksi hitam, kekuatan spinasi, buka jari-jari. No? Itu bagian-bagian dari tipe of control yang bisa kita pakai. Next. Surkai, rotasi, ekstensi, tutup lagi jari-jari, semuanya. Nah, untuk sebetulnya masih ada, tapi kita tidak cukup waktu. Sebetulnya saya nggak tahu apakah jadi ada pendekatan terbaru yaitu dengan PAC, postural axis dan cortical level movement. Jadi bagaimana kita mengontrol fleksi kepala ini hanya dengan menggunakan otot mata kita atau otot wajah kita. Jadi itu pendekatan terbaru lagi. Jadi postural, axis dan cortical level movement. Itu Cortical level movement.
kayaknya kita tidak punya waktu. Mudah-mudahan ada waktu lain. Nanti saya minta Ibu Kapolri kalau ada waktu lain. Sambil nanti kalau pembahasan DIS dan autis itu tidak terlalu banyak sebetulnya. Nanti itu kita masuk ke sana untuk kita sedikit memberikan tambahan bagaimana metode selain obat ya. Selain obat, jadi ketika kita menangani kasus seperti ini kalian boleh memilih. Kalian menggunakan obat boleh, menggunakan Flaxis dan corticosteroid hormon boleh, kalian menggunakan silakan gunakan. Pertanyaannya, BNF boleh tidak? BNF Boleh. Kan dia tidak punya gula darah normal. Bagaimana kita? Ya. Oke. Ayo angkat tangannya deh. Dia tidak punya konsep angkat tangan bagaimana tangan. Jadi itu masih harus pertimbangan. Kecuali kalau anak itu sudah mengerti ya silakan gunakan. Mas saya bilang, saya selalu bilang bukan persoalan boleh dan tidak boleh, tapi kapan itu. Astagfirullah. Ya next apa lagi itu? Ya ini sistem kurap. Pokoknya saya kalian bisa baca, kemudian kalian bisa membayangkan tadi. Kalau tadi saya bilang untuk memahami kasus kalian bisa merasakan polanya anak itu. Sekarang tugas kalian dengan membaca ini kalian bisa menghayal tentang dalam posisi kepala samping mengangkat dan sebagainya. Itu yang kalian kalau kalian bisa meresapi itu maka kalian bisa menangani itu. Ya, terus ada apa kan? Kita langsung. Oke. Oh ya, ketika kita menangani kasus-kasus maka sebetulnya ada romboidnya duluan, makanya dia akan terjadikan duluan. Maka kita harus merubah itu supaya dia ke polanya ke depan dulu, baru kita ajarkan posisi begini. Nah itu yang harus kita rubah. Oke, itu mendorong sternum termasuk. Jadi untuk kalau dia reaksi ekstensi maka sternumnya kita tekan maka dia akan fleksi. Ya. Abduksi saat ekstensi ADD akan memfasilitasi untuk kepala. Tadi semua ini laki-laki kita sudah saya sampaikan, sudah saya contohkan. Kalian bisa mengingatnya nanti. Kemudian yang lain apa lagi? Sitting, kneeling, standing, walking. Tadi dari kneeling, standing, walking. Half kneeling yang tidak ada situ. Oke, lanjut. Melangkah, ya. Melangkah itu juga mencegah terjadinya protraksi yang berlebihan. Jadi ketika kita mengajarkan merangkak seperti ini, maka tekanan pada shouldernya dia akan menjadi lebih rileks sehingga akan membuat kemampuan dari ekspansi toraknya juga akan lebih mudah. Half kneeling menstabilkan pelvis. Jadi ketika half kneeling seperti ini, maka sebetulnya karena bidang tubuhnya satu pada knee, salah satu ininya, maka membutuhkan stabilitas yang cukup baik pada pelvisnya. Ya, nah, itu berjalan weight shifting, weight bearing akan menstimulasi berjalan. Oke, setelah kita berikan weight shifting, maka otomatis lihatnya dengan gerakan rotasi sedikit maka dia menstimulasi untuk berjalan. Terus habis. Nah ini saya kira hanya untuk mengingatkan kita. Jadi adalah diikuti kalau kalian pernah lihat kondisi CTP? Pernah. Pernah. Ya. Itu akan seperti itu. Jadi dia akan semi fleksi kemudian CTP. Nah ini ketika pola seperti ini maka cara yang paling gampang untuk mereduksi atau menurunkan tonusnya adalah dengan positioning. Jadi ini biasanya sampai terputar terbalik dari punggungnya yang menumpuk. Maka ketika kita posisikan
fleksibel, maka dia akan menjadi rileks. Gitu. Ya. Jadi nanti saat kalian mau datang melihat kondisi seperti itu, dengan mengubah saya, maka dia akan menjadi seperti dulu. Ya. Kalau saya sih sebetulnya beranggapan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak serta-merta meluluhkan spastiknya. Kenapa kecenderungan yang kita lihat spastik itu menurun? Karena nilai ekstensibilitas dan fleksibilitas otot itu meningkat, sehingga kecenderungan spastik itu kelihatan menurun. Karena yang kita kerjakan ini kan di ototnya, sementara yang mengontrol spastik itu ada di korteks. Itu maksud saya begitu. Jadi ketika kita stretching, maka kelihatan spastik yang menurun, sehingga mampu merubah pola gerakan yang lebih baik. Oke, jadi cukup dengan begini saja sudah menjadi spastiknya akan menurun. Tapi ketika dia turun lagi, dia akan kembali lagi. Next, apa lagi? Ya. Treatment dengan inhibisi dikombinasi dengan stimulasi dan fasilitasi. Jadi semua. Jadi saya bilang tadi simultan semuanya harus dilakukan. Sekali lagi, stimulasi itu bisa dari mainan, dari benda-benda yang menarik dirinya, HP yang punya kecenderungan mereka tertarik, itu akan jauh lebih semangat dia untuk melakukan latihan, sehingga mau melakukan gerakan, ya. Pada titik-titik tadi itu juga bagian stimulasi, misalnya saya stimulasi di warna-warna yang itu begini. Ya. Oke, saya kira itu barang habis dah. Timur. Nah, ini diharapkan saling memahami permasalahan yang kesulitan anak, jangan sampai menimbulkan kebingungan. Nah, ini biasanya begini. Kalau satu klinik kemudian pertama ditangani satu pasien, satu terapis, berikutnya ditangani terapis yang lain, nah itu kadang-kadang kita ada sini kunci. Mana itu yang mana itu yang ada timbul, ya. Oke, Sejauh itu. ada satu yang tadi cukup panjang itu. Oh yang tadi. Slide-nya cukup panjang dan kita butuh waktu Di Aceh. yang lebih lama Pos mereka. untuk membahas Lagi. postural dan aksis. Kalau Down syndrome itu gampang sih sebetulnya Down syndrome sama autis. Kalau Down syndrome hanya persoalan pada tonus fokusnya rendah, yang kita mau tingkatkan. Ya. Kemudian kalau autis itu gangguan pemusatan perhatian, jadi kita fokuskan bagaimana cara kita memberikan stimulasi pada mereka supaya bisa fokus. Nah, itu yang penting pada anak autis. Oke. Ada pertanyaan? Jam berapa nih sekarang? Sudah habis kan? 15.37 36 sampai jam masih ada setengah jam kan? Sampai jam ini dia bisa. Dia berapa jam harus? Jam sampai jam berapa? 4 ya? Nanti. jam 16.00. Ya. Jadi saya harap Berarti aja. apa yang saya sudah tampilkan tadi, kalian belajar dengan teman kalian untuk saling bergantian untuk mencoba melakukan gerakan itu. Kalau kalian mau ingin mengikuti senior kalian yang dari sejak semester berapa itu selalu datang ke YBAC, bayangkan itu dari semester berapa? Dari semester awal itu, karena kebetulan rumahnya dekat dengan kami. Jadi dia datang, kapan hari libur dia gak bantu kami gitu. Sampai akhirnya luar biasa dia kemampuan pediatrik. Jadi kalau kalian mau datang sewaktu-waktu, silakan. Saya tidak pernah membatasi. Pokoknya datang saja. Kalau usah main surat, benar dari kalian datang. Ayo. Karena saya berharap
kalian ada ketertarikan dengan pediatrik sehingga saya ada punya teman gini korporasinya kerja cuma sampai di pediatrik itu kan langka sekali orang yang mau pediatrik ribet cara nama besar berkoordinasi anak-anak menarik kasus yang lain misalnya pasang alat kan selesai kalian bisa dikejar pediatrik sampai selesai baru kalian bisa lepaskan itu kapan kalian lepaskan kemudian terjadi sesuatu kita yang salah ya. Oke, ada pertanyaan yang mau diperdalam? Mudah-mudahan tidak, karena siapa tahu saya tidak bisa menjawab. ada mau ditanya Ayo, ada lagi? Kalau tadi yang teknik terang itu yang memberi rasa mantap itu tubuh itu gunakan tangan saja. Tangan, iya. Sebisa mungkin tidak menggunakan baju pasiennya. Jadi kita usap dari ujung kepala sampai ke kaki. Jadi semangat Aisyah semuanya pokoknya mulai dari kita kemudian ini, kemudian turun di shoulder, kemudian turun ke sampai ke kaki, seluruh kaki. Ya. hari ini iya Terapis. Jadi gini. iya dia Ya, jadi kalau kita berikan terapi sentuh itu posisinya seperti ini. Oke, kita diusap karena sentuh kan diusap saja, jadi tidak ada antrian. Oke, di frontalisnya turun ke dadanya, kemudian di pipinya naik ke atas, turun ke shouldernya. Nah, di setiap persendian besar, nah itu yang kita bisa berikan tekanan. Ya. Nah, oke, turun di shoulder. Elbow, sorry, tak. Kemudian ke wrist, tak. Kita lepas. Oke, kemudian kita masuk lagi, naik lagi. Itu istilahnya seolah-olah melepaskan energi negatif yang ada. Keluar dong, Kemudian keluar. kita mulai lagi naik ke atas ke elbow, ke shoulder, kemudian ke dada. Kita berikan ke pelvis, tekan sedikit, masuk terus begitu kita ulangi sampai 8 kali 9 kali tergantung waktu ulang-ulang. Peningkatan sensori integrasi yang baik pada hampir semua anak, semua kondisi ya kita bisa terap metode tadi. Nah ini yang pertanyaan tadi saya kalian. Jadi dia dapatkan di Wahidin bahwa setiap kita sentuh dia menjadi keras gitu, jadi dia tidak, itu artinya level dari frekuensi kita, pegangan kita yang belum menyesuaikan. Jadi, nah terus tiba-tiba murid-murid GPAC itu yang tunawicara membanting pintu, mahasiswa kalian kaget. Nah itu bagian dari salah satu contoh yang kita bisa ambil. Tahu maksud saya? Bahwa level stimulasi, level sensoris yang mereka miliki tidak berpengaruh terhadap itu. Dia banting pintu juga mereka tidak mendengar. Tidak masalah buat mereka. Yang masalah buat kita. Nah, tapi masalahnya hanya orang yang belum terbiasa. Tapi kalau saya sudah tahu, sudah biasa mereka tidak. Itu artinya level saya dengan mereka sudah level itu pasti bentar-bentar kaget begitu. Nah itu yang harus kita terus. Nah dari teori itulah saya menganggap bahwa rangsangan itu selalu harus bertahap sesuai dengan frekuensi mereka. Sehingga kita ketika sudah satu frekuensi maka mereka akan nyaman, mereka akan ikut dengan apa yang kita berikan. Ya, oke. Jadi itu bagian terapi itu seperti itu. Posisi kurang juga boleh, silakan terus lakukan. Bukan hanya posisi terentang, tercerap juga. Oke? Tapi sampai usia berapa itu? Tidak ada batasan usia. Kalau terapis itu tidak ada batasan usia. Ya untuk anak-anak ya, pediatri. Tapi siap kalau yang Baik. iya. Ya kalau memang ada risi ya tidak perlu dibuka, tak masalah. Tapi sebaiknya sebetulnya kalau baju dibuka semuanya tidak. Karena memang yang kita butuhkan adalah
tangan kita dan kulit mereka itu ada Skin touch. akan berbeda. Tapi visio berbeda memang kalau yang pakai yang sentuhan tangan sama ada yang pakai sikat. Karena saya juga pernah ada ikut seperti itu dikasihkan kisaran terapisnya sikat. Karena kalau disentui langsung Terus kayak kan dia kena rungu jadi kalau disentuh tanpa makanya kita sama terapisnya sikat supaya dia bilang supaya aman nyaman kita dipegang disentuh karena iya, kita karena tidak mau. tadi level sensorisnya yang harus kita perbaiki sehingga kita butuhkan, makanya di dalam penanganan seperti itu ada tahapan yang harus kita pakai. Misalnya mulai dari kita pakai kain bludru yang halus kita asapkan. Kalau sudah mulai ada yang kasar lagi, sudah mulai bisa naik ke karung goni itu yang kasar itu boleh. Setelah itu boleh naik ke sikat gigi atau sikat sepatu atau sikat cucian. Nah, itu tahapannya seperti itu. Ya, jadi untuk meningkatkan nilai ambang rangsang takdir mereka, kita perlu lakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya, jadi silakan. Oke, apa lagi? Supaya dia terbiasa begitu dulu. Saya berharap metode itu tidak keluar dulu dari kita, karena bulan depan saya ke stick di Bulukumba untuk mengajar juga di pediatrik. Jadi saya berharap saya bisa selesaikan PAC itu di sini baru saya, ya.